Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga sambil makan malam. Selamat datang di dalam acara Masa Depan Cerah bersama dengan Tuhan. Satu sukacita bagi saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini, dimanapun saudara berada. Doa saya, Tuhan senantiasa menyertai, memelihara, dan melindungi Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, acara ini kita laksanakan setiap hari jam 6 sampai lebih kurang jam 6.40 atau 45, kecuali hari Minggu. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara tidak sempat untuk mengikutinya, siaran langsung ini, saudara bisa mengikutinya lewat channel YouTube kita. Karena semua yang kita sharingkan di tempat ini, kita juga masukkan ke YouTube dengan channel MDC Tulung Agung. Saudara masuk ke YouTube, ketik MDC Tulung Agung. Semua materi-materi renungan kita yang kita bagikan di tempat ini juga langsung dimasukkan ke channel MDC Tulung Agung. Baiklah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mau mengajak kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau Tuhan yang berdaulat atas alam semesta. Engkau Tuhan yang berdaulat atas jagat raya ini. Dan Engkau juga yang berdaulat atas hidup kami. Kami ada sampai saat ini semua karena pemeliharaan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Engkau yang telah menebus kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami percaya keberadaan kami saat ini tidaklah sebuah kebetulan, karena Tuhan masih punya rencana atas hidup kami. Sebelum kami sharing kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami minta pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami, yang menjadi guru agung kami, yang akan membukakan kebenaran-Mu sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Dimanapun anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan siaran langsung ini, biar Tuhan yang memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang kita akan renungkan pada sore hari ini adalah melayani Tuhan itu memberi hidup, bukan mencari hidup. Mungkin bagi kita tema ini cukup aneh dan juga agak sedikit membingungkan, tapi saya menemukan ini di dalam pergumulan pelayanan saya. Lebih kurang 21 tahun, 22 tahun saya bertobat, dan sudah lebih kurang 17 tahun saya memberikan hidup untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu memberi hidup, bukan mencari hidup. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita di dalam Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Saya akan bacakan bagi kita semua. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh
duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Dan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yuni adalah karyawan sebuah perusahaan. Dan Yuni sudah bekerja 3 tahun di perusahaan tersebut. Sementara Yesi juga bekerja di perusahaan yang sama. Dan Yesi baru 1 tahun bekerja di perusahaan tersebut. Junior dari Yuni. Suatu saat Yuni yang sudah 3 tahun bekerja di perusahaan itu komplain kepada bosnya. Karena Yesi yang baru bekerja 1 tahun sudah dipromosikan menjadi supervisor. Sementara Yuni tidak dapat promosi walaupun sudah bekerja 3 tahun. Sudah 3 tahun dia bekerja. Dengan sedikit emosi, Yuni bertanya kepada bosnya. Dia bertanya, Pak, apa saya pernah masuk terlambat? Atau pulang duluan? Atau mengacaukan kantor? Bosnya langsung menjawab, setahu saya nggak pernah. Kalau begitu perusahaan ini pilih kasih, kata Yuni. Bosnya berhenti sebentar lalu menjawab, tentu tidak. Tidak mungkinlah perusahaan sebesar ini, seprofesional ini pilih kasih, katanya. Kalau gitu, kenapa pegawai yang baru masuk 1 tahun kok dipromosikan jadi supervisor, sedangkan saya sudah 3 tahun tetap di posisi yang sama? Sahut Yuni agak sedikit emosional, saudara. Bosnya diam sejenak, mendengarkan keluhan Yuni, kemudian tersenyum sambil berkata, oke, masalahmu ini nanti kita bicarakan, dia bilang. Karena ada hal yang lebih penting sekarang yang mau dikerjakan. Atau kalau nggak keberatan, kamu bisa bantu saya, kata bosnya. Kamu bisa bantu saya untuk menyelesaikan masalah ini dulu, dia bilang. Setelah itu kita baru selesaikan masalahmu. Lalu bosnya bilang, saudara, kita ini akan kedatangan klien. Coba kamu tanya tentang kedatangannya. Kita ini akan kedatangan klien. Coba kamu tanya tentang kedatangannya. Ini nomor teleponnya. Lalu Yuni keluar dari kantor, dari ruangan bosnya, menghubungi klien yang disuruh untuk dihubungin oleh bosnya. 1 jam kemudian Yuni kembali ke ruangan bosnya. Bosnya bertanya, sudah dikontak? Jawab Yuni, sudah Pak.
Mungkin minggu depan dia datang. Klien kita itu mungkin minggu depan datang. Lalu bosnya bertanya, pastinya hari apa? Lalu Yuni menjawab, ini saya nggak jelas, Pak. Terus bosnya tanya lagi, mereka berapa orang yang datang? Yuni menyahut, Bapak nggak minta saya tanya tadi. Kalau begitu, mereka datang naik apa? Kereta atau pesawat? Tanya bosnya lagi. Ini juga tadi Bapak tidak minta untuk saya tanya. Bapak hanya tanya tentang kedatangan mereka. Mendengar jawaban Yuni, bosnya tidak lagi berkata apa-apa. Kemudian dia menelpon dan memanggil Yesi yang baru dipromosikan menjadi supervisor. Pegawai yang baru bekerja setahun ditelepon sama bosnya. Lalu Yesi datang ke ruangan bosnya. Dan Yesi mendapat tugas yang sama, persis dengan apa yang disuruh kepada Yuni, supaya bahwa minggu depan klien kita akan ada yang datang, coba kamu tanya tentang kedatangan mereka. Yesi keluar dari ruangan bos, sementara Yuni masih tetap ada di ruangan bos. Beberapa menit kemudian Yesi kembali ke ruangan bos. Tentu Yuni masih ada di sana, saudara. Yesi memberikan laporan kepada bosnya. Yesi bilang, jadi begini Pak, mereka akan datang hari Jumat depan, naik pesawat jam 3 sore, kemungkinan jam 6 akan tiba. Mereka totalnya 5 orang, akan dipimpin oleh manajer pemasaran. Saya sudah menjelaskan kepada mereka, kami akan minta orang lain menjemput mereka. Selain itu, mereka berencana untuk berada di sini selama 2 hari. Mengenai schedule mereka, nanti akan dibicarakan lagi bersama dengan Bapak. Untuk memudahkan, saya menyarankan untuk memesan hotel dekat kantor kita ini, Pak. Kalau Bapak setuju, saya akan memesan kamarnya. Oh ya Pak, minggu depan mungkin akan hujan. Saya akan mengontak klien tersebut. Kalau sampai ada perubahan cuaca, saya akan langsung mengabari mereka. Yuni yang komplain kenapa dia tidak dipromosikan, mendengar penjelasan Yesi, pegawai yang baru 1 tahun bekerja, dia tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya melongo mendengar laporan Yesi, di mana dia sangat iri sama Yesi, saudara. Sorenya, sang bos mengirim email kepada Yuni untuk memberikan pelajaran kepada dia. Karena dia komplain kenapa karirnya tidak naik, walaupun dia sudah 3 tahun bekerja. Akhirnya bos dengan peristiwa itu mengirimkan email. Dia katakan seperti ini, Yuni, tidak peduli kamu bekerja dimanapun, kamu harus ingat hal ini. Pertama, perusahaan tidak butuh orang santai. Tim kerja tidak mau pemalas. Kedua, waktu kamu bekerja, kamu jangan hanya memikirkan uang. Kamu harus belajar agar dirimu itu memang senilai dengan uangnya. Ketiga, tidak ada perusahaan yang membuatmu mudah mendapatkan uang. Tidak ada. Keempat, tidak ada pekerjaan yang selalu lancar. Kamu harus bisa bersabar. Cukup banyak pesannya. Kelima, kalau kamu tidak menghasilkan uang, hasilkanlah pengetahuan. Kalau tidak menghasilkan pengetahuan,
hasilkanlah pengalaman. Kalau tidak menghasilkan pengalaman, hasilkanlah pengertian. Kalau kamu sudah menghasilkan semua itu, tidak mungkin kamu tidak menghasilkan uang. Nggak mungkin, dia bilang. Dan keenam, asalkan mengubah dahulu perilaku dirimu sendiri, baru bisa mengubah nasibmu. Jadi nasib itu akan bergerak sejalan perubahan perilaku. Asal kamu dahulu mengubah cara kerjamu, kamu baru bisa mendapatkan posisi yang tinggi. Jadi kalau cara kerjamu gitu-gitu aja, tapi kamu pingin posisimu tinggi, itu nggak mungkin, dia bilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat perbedaan antara orang yang bekerja, orientasinya hanya uang, dengan orientasinya adalah melayani dan memberikan yang terbaik, itu tentu berbeda. Kalau di dalam dunia sekuler ada standar yang harus dipenuhi, saya percaya dalam dunia pelayanan kita harus bisa memenuhi standar yang lebih tinggi dari dunia sekuler. Saudara, kalau di dalam dunia sekuler ada standar yang harus dipenuhi, oleh karena itu di dunia pelayanan kita harus bisa memenuhi standar yang lebih tinggi. Satu saat saya ngomong dengan seorang hamba Tuhan. Saat itu hamba Tuhan ini mengeluh tentang keuangannya, tentang kesulitan keuangannya. Saya bilang gini sama dia, saudara. Ini sudah lama, hampir 10 tahun yang lalu kalau saya tidak salah. Saya bilang gini, Bapak pingin gaji berapa? Bapak pingin diberkati Tuhan berapa? Coba bandingkan dengan orang yang ada di sekuler. Kalau kita lihat di dunia sekuler, karena saya pernah bekerja di dunia sekuler, saudara. Basic saya sarjana ekonomi, saya pernah di sekuler. Kalau orang kerja di sekuler, untuk mereka dapat gaji 2,5 juta, 5 juta, itu mereka harus bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kalau mereka sudah setingkat manajer, apalagi direktur, mereka bisa bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Pertanyaannya, kita sebagai hamba Tuhan, apa yang kita lakukan hari Senin sampai hari Sabtu? Dari pagi sampai sore. Apa yang kita lakukan? Apakah kita banyak membuang-buang waktu, nggak melakukan apa-apa? Sementara kita menuntut kita diberkati seperti orang-orang yang bekerja di sekuler. Saudara, ini cukup lama saya gumulkan. Kalau kita bekerja di dunia sekuler, ketika uang sudah menjadi tujuan, maka kita tidak akan bisa mencapai potensi terbaik kita. Nggak bisa. Saya sudah lihat banyak orang-orang yang sebenarnya punya potensi, tapi karena orientasinya uang, akhirnya dia tidak jadi apa-apa, saudara. Ini di sekuler. Hal yang sama juga berlaku dalam dunia pelayanan. Kalau kita melayani hanya untuk mencari hidup, maka kita tidak mungkin menjadi hamba Tuhan yang benar. Nggak mungkin menjadi pelayan Tuhan yang benar. Makanya jangan heran, saudara, sering kita dengar sebuah kalimat,
kekecewaan jemaat kepada hamba Tuhan, karena seringkali hamba Tuhan kalau jemaat yang kaya diberikan prioritas khusus, dilayani khusus. Tetapi kalau jemaat yang kurang mampu, dilayani ya sebisanya, kalau ada waktu, dan biasanya nggak punya waktu, saudara. Ini bukan hal yang aneh lagi di dalam dunia pelayanan. Ini yang membuat tidak sedikit orang akhirnya kecewa dengan gereja, kecewa dengan hamba Tuhan. Beberapa waktu yang lalu beredar pastor style, saudara. Pastor style. Dan kalau saudara ikuti itu di media sosial, cukup mengerikan hujatan-hujatan kepada hamba Tuhan. Dan ini kita harus kembalikan. Kenapa sampai seperti itu? Karena tidak tertutup kemungkinan ada banyak orang menjadi hamba Tuhan karena memang di dunia sekuler sulit cari uang, lebih mudah cari uang di dunia pelayanan. Makanya hari-hari ini mungkin akan banyak gereja yang stres, saudara. Saya mengikuti di media sosial bagaimana orang-orang jemaat-jemaat menyerang hamba-hamba Tuhan, menuduh tidak melakukan ibadah online gara-gara takut kehilangan persembahan. Itu tuduhan yang keji sebenarnya. Tuduhan yang sangat keji. Tetapi kita nggak bisa hindari itu. Karena mungkin tidak sedikit orang sudah mulai terjebak melayani Tuhan itu cari hidup. Cari hidup. Kalau kita melayani hanya untuk mencari hidup, maka kita tidak akan mungkin menjadi pelayan Tuhan yang benar. Karena kita akan sulit menjaga kemurnian motivasi kita. Dan kita akan sulit melakukan pelayanan dengan totalitas. Semua aktivitas kita akan diukur dari apa yang akan saya dapat. Apa yang akan saya dapat? Memang bukan semua, dan saya percaya masih banyak, dan saya percaya jauh lebih banyak yang murni, yang tulus melayani Tuhan daripada yang cari hidup. Masih banyak, saya percaya masih banyak. Karena itulah kita harus terus ingatkan ini, bahwa pelayanan itu bukan untuk cari hidup, tapi memberi hidup. Dan ternyata, saudara, murid-murid Tuhan Yesus pun hampir terjebak di sini, saudara. Murid-murid Tuhan Yesus pun terjebak di sini. Kalau kita lihat, saudara, dari apa yang kita baca tadi di Matius 20 ayat 20 sampai 28 tadi, saudara. Ternyata gini, saudara. Ternyata selama lebih kurang 3,5 tahun murid-murid mengikuti Yesus, mereka punya motivasi yang salah. Karena apa yang Tuhan sampaikan dalam pembacaan kita tadi itu adalah hari-hari mendekati Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, saudara. Berarti murid-murid sudah 3,5 tahun mengikuti Tuhan Yesus. Mereka pun belum bisa menangkap apa tujuan Tuhan memanggil mereka, apa sebenarnya panggilan itu, esensi pelayanan itu. Murid-murid pun salah. Jadi gini, mereka berpikir bahwa satu saat Yesus akan menjadi raja di Israel seperti Raja Daud. Yesus itu akan membangun kerajaannya di bumi. Karena saat itu memang Israel itu sedang dijajah oleh Romawi, saudara. Mereka sedang menantikan seorang
hero, seorang pahlawan yang bisa menaklukkan penjajah, dan dia akan tampil sebagai raja. Inilah perspektif mereka ketika mereka mengikuti Yesus. Makanya saudara, kalau saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 dikatakan seperti ini. Setelah Yesus bangkit dari kematian, dan ketika Yesus mau naik ke sorga, saudara, Kisah Rasul 1 ayat 6 dikatakan, sampai saat ini pun mereka belum mengerti, saudara. Mereka baru mengerti nanti setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, saudara. Dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Coba lihat. Jadi sampai Yesus sudah mati dan bangkit pun, murid-murid ini masih miss, saudara. Jadi ketika murid-murid mengikuti Tuhan Yesus, mereka sebenarnya cukup bangga. Bagaimana tidak bangga? Guru mereka bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mencelikan mata orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, mentahirkan orang kusta. Siapa yang bisa seperti itu? Hanya dengan 5 roti 2 ikan dia bisa kasih 5.000 makan laki-laki, saudara, dan beserta perempuan dan anak-anak. Jadi mereka ini sedang memimpikan bahwa Yesus ini akan duduk di tahta. Nah, mereka mulai berpikir, sayalah di sana yang jadi menterinya. Jadi mereka sangat berharap suatu saat Yesus kalau jadi raja, mereka akan menjadi di ring satunya, saudara. Cuman mereka gini, saudara, mereka gak berani ngomong sama Tuhan Yesus. Mereka gak berani. Samalah seperti kita, saudara, ya. Mereka gak berani. Sehingga mereka coba melobi orang tua dari murid itu. Jadi ada 2 murid. Mereka lobi mamanya, saudara. Mamanya ini adalah Salome, saudara. Dan Salome ini merupakan ibu dari saudara dari ibu Yesus, Maria. Jadi Maria, mama, ibu secara daging dari Tuhan Yesus, punya saudara perempuan yang namanya Salome. Dan anaknya Salome ini 2 menjadi murid Tuhan Yesus, yaitu Zebedeus. Mereka lobby lah, Mama, tolong dong sampaikan kepada Yesus, kalau dia nanti jadi raja, supaya dia berkenan menempatkan, ya, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Kalau sekarang mungkin satu Menko Polhukam, satu Menko apa gitu, saudara. Lebih kurang kira-kira seperti itu. Jadi yang dipikirkan mereka kerajaan, bukan kerajaan yang Tuhan Yesus pikirkan. Bukan kerajaan di kekekalan, tapi kerajaan di bumi, saudara. Jadi ibu dari anak-anak Zebedeus, mereka rela sujud loh. Sujud kepada Yesus dan bilang, kami harus lakukan apa? Supaya satu anakku sebelah kanan, satu sebelah kiri. Mereka mulai KKN, saudara. Mulai KKN, saudara. Dan murid-murid yang lain ternyata juga punya keinginan yang sama. Makanya mereka komplain. Emangnya cuman kamu yang bisa, enak amat? Nanti saudara lihat, saudara. Murid-murid yang lain komplain. Karena ibu, anak-anak Zebedeus, ngelobi Tuhan Yesus supaya satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Saudara, ini sangat menyedihkan sebenarnya. Kenapa? Sangat menyedihkan. Padahal sebelumnya Tuhan Yesus sudah menyampaikan bahwa Tuhan Yesus akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Tuhan Yesus hukuman mati. Coba bayangkan. Tuhan Yesus lagi menyampaikan bagaimana penderitaan yang akan dia hadapi. Dia harus disalibkan. Ternyata itu tidak menggugah hati mereka, saudara.
tidak menggugah hati mereka. Murid-murid tidak peduli apa yang akan terjadi kepada Tuhan Yesus dan apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Mereka hanya peduli bagaimana karir mereka dalam mengikuti Yesus. Mereka nggak peduli, saudara. Makanya begitu Yesus ditangkap dan disalibkan, mereka kabur. Mereka kabur dan kembali ke profesi yang lama. Ini yang dialami oleh murid-murid, saudara. Ternyata mereka selama ini motivasinya ikut Tuhan itu supaya mengubah nasib mereka di dunia, saudara. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak orang-orang yang mengaku pelayan Tuhan sebenarnya tidak peduli maunya Tuhan. Tidak peduli apa yang Tuhan sedang kerjakan. Yang mereka pikirkan hanya apa yang bisa mereka dapat dari Tuhan. Inilah salah satu jebakan agamawi, saudara. Berapa banyak anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, sebenarnya gak peduli dan gak mau tahu apa sebenarnya yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan sedang kerjakan di zaman kami ini? Apa maunya Tuhan di generasi kami ini? Yang dipikirkan adalah bagaimana saya bisa dapat sesuatu dari Tuhan. Kita terjebak kepada agamawi. Agamawi itu adalah mereka datang mencari Tuhan, mereka berikan sesuatu kepada Tuhan dengan harapan Tuhan memberikan lebih besar lagi kepada mereka. Itu agamawi, saudara. Makanya teologi kemakmuran itu bisa berkembang pesat dan memiliki pengikut yang sangat banyak. Teologi kemakmuran. Dan ini sebenarnya cukup mengerikan, saudara, di dalam kekristenan. Ini cukup mengerikan. Banyak orang ikut Tuhan menggunakan hukum ekonomi, saudara. Dengan modal yang sekecil-kecilnya, maka mendapat untung yang sebesar-sebesarnya. Dengan modal yang sekecil-kecilnya, dapat untung yang sebesar-besarnya. Makanya khotbah yang paling populer, khotbah tentang perpuluhan. Karena perpuluhan itu adalah kunci membuka tingkap-tingkap langit, katanya. Khotbah tabur tuai. Kalau menabur dapat 10 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Padahal itu bukan untuk uang sebenarnya. Karena kita sudah terjebak kepada agamawi. Kita datang sama Tuhan itu, kita melayani Tuhan itu ingin mencari hidup, bukan memberi hidup. Jadi jangan heran kalau kita lihat banyak hamba-hamba Tuhan kutu loncat, saudara. Di sini cuma digaji sekian, ada tawaran gaji lebih besar, pindah ke situ, saudara. Ada tawaran lebih besar lagi, pindah ke sana. Karena cari hidup. Saya tidak bermaksud sedang menyerang siapapun. Tapi ini pun menjadi pergumulan pribadi dalam diri saya sebagai hamba Tuhan. Apa yang sedang saya cari sebenarnya jadi hamba Tuhan? Apa yang sedang saya cari? Kenapa saya harus jadi hamba Tuhan? Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itulah yang dialami murid-murid. Kita lihat jawaban Tuhan Yesus. Saat murid-murid gak peduli Yesus akan disalibkan, mereka hanya sibuk memikirkan karir mereka.
Padahal dalam waktu dekat, hari-hari ke depan, dalam waktu dekat, Yesus itu akan disalibkan, saudara. Saya hari-hari ini sedang bergumul gini, saudara. Dengan pandemi ini, pandemi COVID-19 yang hampir menyebar ke seluruh dunia. Kira-kira apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dari kita? Khususnya gereja Tuhan. Bolehlah kita minta perlindungan Tuhan. Saya yakin itu gak salah. Bolehlah kita minta pemulihan. Tapi sebenarnya yang terpenting, apa sebenarnya yang Tuhan sedang kerjakan atas dunia ini, atas bangsa ini, atas hidup kita. Sampai kita untuk beribadah di gereja pun gak bisa, saudara. Apa Tuhan sedang ingin memulihkan konsep ibadah yang benar? Kita juga nggak tahu. Coba lihat jawaban Tuhan Yesus. Tapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Lihat. Kadang kita ini minta nggak tahu apa yang kita minta, saudara. Kita minta ini, kita nggak tahu bahwa permintaan kita itu punya konsekuensi, saudara. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Nah, lihat. Saking mereka berambisi, saudara. Saking mereka berambisi atas karir. Tuhan bilang, kamu bisa minum cawan yang akan kuminum? Tanpa pikir panjang mereka bilang, kami dapat. Wow. Kadang kita kan suka seperti itu sama Tuhan. Tuhan, tolong saya, berkati saya. Habis itu, kamu bisa lakukan ini? Gampang bisa, Tuhan. Tanpa mikirkan dulu. Bernasar sana sini supaya dapat pertolongan Tuhan. Tahu-taunya nasarnya nggak bisa digenapi, saudara. Kamu nggak tahu apa yang kamu minta, kata Tuhan. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Wah, dengan lantang mereka bilang, kami dapat. Baru Tuhan Yesus sampaikan, saudara. Kamu memang akan meminum cawan. Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakan. Saudara, apa yang Tuhan ingin sampaikan di sini? Perhatikan ini baik-baik. Tuhan kasih tahu kepada murid-muridnya bahwa mereka akan meminum cawan Tuhan. Apa sih cawan Tuhan itu, saudara? Satu saat sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia berdoa di Taman Getsemani, dia katakan, Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu. Cawannya Tuhan adalah kematian di atas kayu salib, saudara. Kehilangan seluruh hidupnya, bukan mendapatkan hidupnya. Tuhan ingin katakan gini, ketika kamu ikut aku, ketika engkau melayani aku, kamu gak usah pikirkan masalah kamu sebelah kanan atau sebelah kiri. Itu bukan urusanmu, dan itu pun bukan urusanku, itu urusan Bapakku. Tetapi kamu harus minum cawan itu. Kamu akan kehilangan hidupmu. Kamu tidak mendapatkan hidupmu di dunia ini. Kamu akan kehilangan hidupmu di dunia ini. Jadi ketika kita melayani Tuhan, kita harus rela memberikan seluruh hidup kita sampai kehilangan. Bahkan kehilangan nyawa. Bukan mencari hidup, saudara. Atau mencari kesenangan, mencari ketenangan, mencari karir. Bukan. Inilah panggilan Tuhan bagi kita ketika kita diajak untuk melayani Tuhan. Ingat, melayani Tuhan itu melayani perasaan Tuhan, melayani kehendak Tuhan. Ketika kita katakan saya mau melayani Tuhan, saya mau melayani perasaan Tuhan, saya mau melayani kehendak Tuhan, kita harus rela kehilangan kehendak kita, kehilangan hidup kita. Kalau kamu tidak mau kehilangan nyawamu, kamu akan kehilangan nyawamu, katanya.
Kalau kamu tidak membenci ayahmu dan ibumu, kamu tidak bisa menjadi muridku. Saudara, hari-hari ini pengajaran seperti ini perlu kita bangkitkan kembali. Kita dengungkan kembali. Kenapa sih banyak orang kecewa menjadi Kristen, saudara? Kenapa para pelayan-pelayan Tuhan kecewa? Karena mereka dijanjikan untuk mendapatkan hidup. Sehingga ketika mereka punya masalah, Tuhan tidak tolong masalah mereka. Mereka kecewa sama Tuhan. Ketika mereka sakit, Tuhan tidak sembuhkan penyakit mereka. Mereka kecewa sama Tuhan karena memang mereka ingin mencari hidup, bukan memberi hidup. Dan memang akhirnya murid-murid, saudara, setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka mengerti. Mereka tidak lagi cari hidup, saudara. Mereka memberi hidup. Dan kalau saudara ingat, renungan kita beberapa hari yang lalu, bagaimana murid-murid semuanya meninggalnya dibunuh, kecuali Yohanes. Itu pun Yohanes sudah digoreng hidup-hidup, saudara. Dia nggak mati, dibuang ke Pulau Patmos. Dia nggak mati. Akhirnya dia satu-satunya murid atau rasul yang matinya di hari tua, saudara. Semua murid kehilangan hidup mereka, kehilangan masa depan mereka, kehilangan kenyamanan mereka. Mereka tidak mencari hidup lagi, justru mereka memberikan hidup mereka. Pada sore hari ini saya mau menggugah kita. Maukah kita, ketika kita bilang saya mau mengikut Tuhan Yesus, saya mau melayani Tuhan Yesus, maukah kita kehilangan hidup kita? Tapi yang menariknya Tuhan bilang gini, saudara. Tuhan kasih tahu rahasia bagaimana besar di dunia, saudara. Lalu Tuhan sampaikan, kalau kamu ingin besar di dunia, itu sebenarnya jauh lebih mudah, dia bilang. Untuk kamu besar di dunia itu jauh lebih mudah. Asal mau jadi hamba dan pelayanan, pasti sukses. Tuhan bilang gitu. Asal kamu mau menjadi pelayan dan hamba, kamu pasti sukses. Tanpa bantuan Tuhan pun kamu bisa sukses di dunia. Wah, Pak, masa bisa? Bisa. Tanpa bantuan Tuhan pun, kalau saudara hanya ingin sukses di dunia, ingin kaya di dunia, ingin terhormat di dunia, bisa. Tanpa Tuhan. Asal mau menjadi pelayan dan hamba. Punya mental pelayan, hati pelayan dan hati hamba. Makanya jangan heran Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat banyak orang yang tidak percaya Yesus, bahkan tidak percaya Tuhan, bahkan menghujat Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang sukses di dunia. Banyak. Mereka ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Bahkan menghujat Tuhan. Mereka bisa sukses di dunia. Bisa. Artinya apa, saudara? Kesimpulannya. Jadi kalau kita ikut Tuhan, kita melayani Tuhan supaya kita sukses di dunia, supaya kita mendapatkan hidup kita nyaman di dunia, kita salah tempat. Salah tempat. Terus kita ikut Tuhan buat apa? Kita ikut Tuhan untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita ikut Tuhan untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang renungan ini agak sedikit mungkin keras, bisa kontroversi, tapi ini kebenaran. Kalau saya Bapak yang baik, kalau saya Bapak yang sangat kaya, saya Bapak yang mengasihi anak-anak saya, kalau sampai suatu saat anak-anak saya nangis datang kepada saya bilang gini, Papa tolong kasih aku makan, Papa tolong kasih aku sekolah,
tentu saya akan sedih, saudara. Karena sebagai bapak yang baik, saya pasti memikirkan anak-anak saya. Begitu juga dengan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Layanilah Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, dengan prinsip memberikan hidup kita kepada Tuhan untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk melayani Tuhan. Mampukan kami untuk memberi hidup kami. Seperti Tuhan Yesus telah memberikan hidupnya sepenuhnya untuk kehendak Bapa dalam karya penyelamatan. Mampukan kami untuk memberi hidup kami untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan renungan ini. Biar kebenaran ini menjadi rema dan memerdekakan setiap kami dari pola pikir kami yang salah selama ini. Apapun keberadaan anak-anak-Mu saat ini, Engkau yang menjagai, melindungi, Engkau yang memelihara. Engkau tahu bagaimana caranya menolong mereka. Engkau tahu kapan waktunya untuk menolong mereka. Pakai setiap kami anak-anak-Mu ini untuk menjadi terang, sehingga orang bisa melihat Kristus dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Bapa, buat kami mengerti apa sebenarnya yang sedang Kau kerjakan di dalam bangsa ini. Dan apa yang harus kami kerjakan Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Buat kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Di masa-masa sulit ini, di masa-masa yang kami tidak mengerti, kami butuh tuntunan-Mu. Biar gereja bisa menjadi jawaban atas pergumulan yang ada di bangsa ini hari-hari ini. Berkati Tuhan gereja Tuhan. Pulihkan gereja Tuhan. Pulihkan umat Tuhan. Pulihkan hamba-hamba Tuhan. Biar kemuliaan-Mu nyata lewat gereja-Mu. Biar kemuliaan-Mu nyata lewat umat-Mu. Lewat hamba-hamba-Mu. Dan nama Tuhan ditinggikan di bangsa ini. Berkati para pemimpin-pemimpin kami di bangsa ini. Bapak Presiden Joko Widodo. Semua para menteri dan staf-stafnya, semua para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, desa, semua pegawai negeri sipil. Berkati mereka. Hikmat bijaksana Tuhan berikan kepada mereka. Takut akan Tuhan berikan kepada mereka. Ide-ide kreatif berikan kepada mereka. Segala rancangan-rancangan mereka yang jahat, Tuhan gagalkan. Kami percaya kemuliaan-Mu akan dinyatakan di bangsa ini. Berkati TNI Polri yang menjaga keamanan. Tuhan lindungi mereka, jagai mereka. Kasih-Mu yang memenuhi mereka. Sukacita-Mu yang memerintah dalam hati mereka. Lindungi keluarga mereka. Kami berdoa buat para medis yang terus bekerja keras Tuhan dalam penanganan COVID ini. Semua dokter, semua perawat, semua orang yang bekerja di rumah sakit, semua orang yang bekerja di puskesmas, jagai, lindungi mereka. Beri kekuatan, beri kesabaran, beri hikmat, bijaksana. Lindungi mereka, lindungi keluarga mereka. Kami serahkan bangsa ini ke dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Berkati JJKV di tempat ini Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, kebenaran-Mu memerintah di tempat ini. Apapun yang dikerjakan di tempat ini Tuhan buat berhasil. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sekali lagi saya ingatkan, bagi saudara yang tidak sempat mengikuti semua renungan-renungan di dalam masa depan cerah bersama dengan Tuhan ini, saudara bisa melihatnya kembali di dalam channel YouTube kita. Saudara bisa buka channel YouTube kita MDC Tulung Agung. MDC Tulung Agung. Semua renungan-renungan yang kita bagikan di tempat ini saudara bisa lihat di sana. Sampai ketemu besok jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua.